Salam adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tante berharap kabar kalian semua dalam keadaan baik ya. Coba juga Tante mau menyapa adik-adik kita yang ada di Huta Galung. Apa kabar adik-adik yang ada di Huta Galung? Iya, kabarnya sehat ya. Walaupun kalian di Huta Galung, Tante semua di sini di Siantar, kita tetap masih bisa memuji Tuhan bersama-sama. Nah, kita mau memulai memuji Tuhan kita mau bernyanyi. Apa kabar? Semuanya bangkit berdiri, kita semangat memuji Tuhan. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kelingkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kelingkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Putar, 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 cari yang lain. Oke. Nah, kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik duduk dulu, duduk kembali ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita berdoa, kita mau memuji Tuhan, kita mau berkata kepada Tuhan, kita bersyukur, kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, di mana Tuhan boleh menyertai kami sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, baik anak sekolah minggu yang di Siantar maupun di Huta Galung. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Iya, kita masih mau memuji Tuhan. Nah, Tante mau tanya dulu sama adik-adik semua. Semua sudah bagi rapot? Iya, semua sudah bagi rapot ya. Mungkin ada yang belum bagi rapot ya. Ya, adik-adik selamat ya yang sudah naik kelas. Semua karena kasih karunia Tuhan, adik-adik bisa naik kelas. Nah, kita mau memuji Tuhan karena kita mau jadi anak-anak Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena
bukan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ayo sekali lagi kita nyanyi bersama-sama ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, Cinta siapa? cinta Tuhan. Cinta. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Iya. Iya, karena cinta Tuhan Yesus dan kita juga mencintai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan kita bertambah-tambah kasihnya, lebarnya, tingginya. Semua masih ingat kan lagunya kan? Ayo kita tetap memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi kita bernyanyi lagi. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ya adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, akan dipimpin doa oleh Tante Mendrova. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pujian kami yang telah kami lakukan Tuhan. Biarlah pujian kami menyukakan hati Tuhan. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan dapat digunakan di gereja kami GMI Puji Tuhan Nuta Galung. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita mau memberi persembahan, kita mau bernyanyi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dan kita persiapkan hati kita lipat tangan, tutup mata. Sebelumnya kita akan angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Tante Yohana. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur
mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, dengan sikap berdoa. Tante yang memimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami mengikuti ibadah. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Tante Yohan. Dan mendengarkan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, di sini Tante mau cerita tentang seorang anak yang kehilangan sesuatu. Kalian tentu pernah kehilangan sesuatu kan? Kan kalian? Atau juga mungkin kehilangan teman kalian, mungkin juga kehilangan uang. Nah, ada satu anak yang kehilangan nama. Hah? Bagaimana mungkin ya kita bisa kehilangan nama? Nah, begini ceritanya. Nah, suatu kali ada seorang anak laki-laki yang masih kecil yang kehilangan namanya. Padahal namanya bagus loh. Waktu dia lagi mandi, menyikat gigi, dia masih punya nama. Kemudian dia mau siap-siap untuk tidur, dia pakai pakaian tidurnya. Dan setelah itu mamanya bilang, "Ayo nak, sini nak, kita berlutut di samping tempat tidur, kita berdoa dulu." Biasanya setiap malam anak itu akan berkata dengan manis, "Oke ibu, mari kita berdoa." Tapi kali ini dia menjawab, "Gak mau, aku gak mau berdoa." Katanya seperti itu. Bagaimanapun ibunya membujuk-bujuknya, "Ayolah nak, ayo kita berdoa dulu." Anak kecil itu tetap tidak mau berdoa. Dia langsung naik ke tempat tidur dan langsung berselimut, dia langsung tidur. Ibunya merasa sedih sekali. Dia berpikir, aduh kenapalah ya anakku ini gak mau berdoa dulu sebelum tidur. Biasanya dia baik mau berdoa. Lalu dia pun duduk di tepi tempat tidur anaknya, lalu dia bilang, "Ayah dan ibu tinggal di dalam rumah ini berdua saja, tanpa teman, dan kadang-kadang kami merasa kesepian. Jadi kami berdoa kepada Allah. Lalu ia mengirim seorang bayi mungil, ayah dan ibu memberi nama paling baik kepada bayi kecil yang manis itu. Kami baca Alkitab tentang seorang anak laki-laki yang baik dan suka sekali berdoa. Setiap hari sekurang-kurangnya 3 kali ia berdoa. Walaupun banyak teman-teman yang mengolok-olok dia, mengejek, bahkan bermaksud jahat, dia tetap berdoa kepada Tuhan Allah." Nah, ayah dan ibu berkata bahwa kami suka sekali, ingin sekali punya seorang anak laki-laki yang mengasihi Allah sama seperti orang tadi mengasihi Allah. Kami rindu punya seorang anak laki-laki yang mau berdoa. Jadi kami pikir bahwa Daniel itu pasti suka berdoa. Seperti Daniel yang di dalam Alkitab. Kata mamanya seperti itu. Tapi karena sekarang kamu tidak mau berdoa seperti Daniel yang di dalam Alkitab, maka kamu tidak berhak memakai nama itu. Kamu gak boleh pakai nama lagi. Lalu dia buka selimutnya. "Hah? Jadi namaku siapa?" "Kamu gak perlu punya nama," kata mamanya seperti itu. Mamanya tetap sedih, tapi mamanya harus kasih pelajaran bagi dia. Walaupun demikian, dia tetap tidak mau berdoa. Biar aja, aku gak mau berdoa. Lalu dia langsung tidur. Kemudian besok paginya, dia sudah bangun nih. Ada mamanya, papanya, ada neneknya di rumah. Mereka siap-siap mau sarapan. Terus mamanya bilang, "Halo, selamat pagi Uco." Katanya kayak gitu. "Hah? Kok Uco? Namaku bukan Uco, namaku Daniel," kata anak kecil itu. Lalu neneknya datang lagi sambil membawa semangkok bubur. Neneknya juga bilang, "Halo, selamat pagi Uco," katanya seperti itu. "Nenek, namaku itu Daniel, bukan Uco," katanya. Lalu dia mau bercanda dengan papanya. Terus papanya bilang, "Hai Uco." "Hah, papa ini namaku itu Daniel loh pak, bukan Uco. Aku gak mau kalau dipanggil Uco," katanya seperti itu. Terus papanya jawab, "Iya, tapi ibu bilang sama papa, kalau tadi malam kamu sudah kehilangan namamu," katanya seperti itu. Lalu dia gak mau berpikir, dia cuek aja. Aku buat bercandaan lah, lucu-lucu, nanti pasti mereka tertawa. Biasanya Daniel ini suka
dia buat kata-kata yang lucu, tingkah-tingkah yang lucu supaya nenek, mama dan papanya tertawa. Tapi ternyata mereka semuanya cuek, tidak ada yang mau menghiraukan dia. Lalu mamanya bilang seperti ini, mama rasa anak-anak yang tidak berterima kasih kepada Allah untuk makanan mereka seharusnya tidak boleh mendapat makanan sama sekali. Iya kan ayah? Sebelum makan kita harus berdoa dulu. Adik-adik di rumah juga seperti itu kan? Kita mengucap syukur untuk makanan yang masih tersedia. Tapi si Daniel tadi yang sudah kehilangan nama, dia tetap tidak mau berdoa. Lalu mamanya ambil makanannya, dia tidak dikasih sarapan. Kenapa seperti ini? Dia sudah hampir menangis, tapi dia tahan-tahan. Lalu dia pergi, dia duduk di dekat kursi piano. Dia pura-pura susun nih, balok-balok hurufnya. Dia susun jadi namanya Daniel. Biasanya kalau dia sudah susun seperti itu, mamanya akan bilang, wah good job, pintar kamu Daniel. Kamu bisa mengeja namamu sendiri. Tapi waktu dia sudah lakukan, mamanya cuek aja jalan, pura-pura gak lihat. Lalu dia ingat, wah nanti siang temannya si John mau datang main-main ke rumah. Akan makan siang di rumah bersama. Terus dia lihat neneknya lagi bikin apa. Wah neneknya lagi masak cookies. Di atasnya ditulis nama John, J-O-N. Lalu dia lihat cookies satu lagi. Gak ada namanya. Dia sedih. Pasti cookies itu untukku. Orang-orang di rumah ini tidak mengakui namaku lagi. Aku rindu sekali namaku itu dipanggil. Sudahlah, gimana ini? Gak ada yang sayang sama aku lagi di rumah ini. Aku pergi aja, keluar aja aku di rumah ini. Nanti di luar sana akan kutemukan nama yang lebih indah daripada Daniel. Katanya seperti itu. Tapi tidak ada yang dengar. Karena saat itu mamanya sudah pergi ke toko kue dan neneknya sedang sibuk di dalam kamar. Lalu dia pergi keluar rumahnya. Dia main-main. Ada di sana dekat sekolah, dia main seluncuran, lari-lari, main ayunan, dia sampai main ayunan tinggi-tinggi. Dia tidak peduli, wah ternyata enak jauh-jauh dari rumah, gak ada mama yang cerewet, katanya seperti itu. Sebentar kemudian dia sudah bosan main di sekolah itu, lalu dia meneruskan perjalanannya. Terus dia jalan, di jalan yang ramai itu ada sebuah truk besar lewat dan ada lembu-lembu di dalamnya. Lalu dia nggak lihat jalan, lalu seorang polisi lalu lintas bilang, hei Ucok, awas, katanya seperti itu. Lalu dia marah juga sama polisi itu. Namaku bukan Ucok, katanya seperti itu. Tapi polisinya mana tahu, polisinya cuek aja, dia tetap bekerja. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia berhenti lagi, dia jalan lagi. Dia berhenti di sebuah toko mainan. Wah, dia lihat, wah banyak juga ya mainan di sini. Ada pesawat, ada mobil-mobilan, aduh mobil-mobilku banyak loh di rumah. Pesawatku juga ada, helikopter, aduh aku pengen main itu. Aku jadi rindu rumah, aku rindu mainanku. Tapi gak boleh, aku tidak boleh pulang ke rumah. Orang-orang di rumah tidak mau lagi menyebut namaku. Mereka semua gak sayang padaku. Katanya seperti itu. Dia jadi lihat-lihat saja dari depan toko itu. Kemudian dia bilang, pasti udah jauh sekali aku ini jalan dari rumah. Pasti ibuku akan mencariku. Nenekku akan khawatir. Aku sudah jauh sekali dari rumah. Katanya seperti itu. Akhirnya dia jalan-jalan terus. Akhirnya tibalah dia di sebuah tanah kosong yang besar. Dia lihat sebuah mobil keruk yang bergerigi besar dan tajam. Kalian tahu kan mobil keruk yang biasanya untuk mengkeruk, mengangkat tanah, mengangkat sampah kalau sudah terlalu banyak, itulah mobil keruk. Ada gerigi-geriginya. Terus dia lihat, wow besar sekali ya mobil keruk ini, katanya seperti itu. Seumur hidupku gak pernah aku lihat ini dari dekat. Biasanya dari jauh-jauh aja, dilarang mamaku dekat-dekat. Mamaku ini sih cerewet sekali. Sekarang aku bebas. Aku bisa lihat dari dekat. Wah, bannya besar kali ya ternyata ya. Katanya seperti itu. Tanpa sengaja, tanpa dia sadari, dia naik ke atas keruknya. Dia gak tahu. Tiba-tiba keruknya naik ke atas. Dia pun sudah berada di atas, lalu dia ketakutan. Aduh,
aduh, tolong, katanya seperti itu. Lalu supirnya juga, waduh, kok bisa ada anak-anak di situ? Aduh, tadi pasti aku mengambil handphoneku yang terjatuh. Jadi aku nggak lihat kalau ada anak kecil yang naik. Sebentar ya dek ya, sebentar ya, pegang baik-baik ya, katanya seperti itu. Si Daniel tadi merasa ketakutan, dia takut sekali, dia lihat, wah tinggi sekali, gimana ini kalau aku jatuh, aduh rumahku jauh lagi, gimana ini, aduh tolong dong aku kayak mana, tolong. Sementara dia di dalam mobil keruk tadi, tiba-tiba dia ingat sesuatu pesan mamanya. Mamanya pernah bilang, kalau kamu sedang ketakutan, sedang sedih, ingatlah untuk berdoa. Tuhan Yesus akan hadir di hati kamu. Dia akan melenyapkan ketakutan kamu. Katanya seperti itu. Lalu dia langsung lipat tangan, dia berdoa. Tuhan Yesus, ini aku Daniel sedang berbicara kepadamu. Tolonglah aku Tuhan Yesus, ampunilah aku. Tolonglah aku turun dari mobil keruk ini Tuhan Yesus. Amin. Itu. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia buka matanya, terus mamanya sudah ada di bawah. Daniel sayang, Daniel pegang baik-baik ya nak ya, pegang ya. Sambil mobil keruknya turunkan pelan-pelan. Wah, dia bilang, Mama, aku sudah menemukan namaku yang hilang itu. Katanya seperti itu. Iya nak, benar, kamu adalah Daniel, anak mama. Kata mamanya seperti itu. Akhirnya dia diturunkan pelan-pelan. Kemudian Daniel lari, dia peluk mamanya. Terus sopir mobil keruk tadi bilang, maaf ya bu ya, saya tidak lihat, tadi handphone saya terjatuh. Iya, tidak apa-apa. Aduh untunglah ya, dia nggak apa-apa ya, tidak luka sedikit pun, kata sopirnya. Terus mamanya bilang, iya dia tidak luka, sebab Allah memelihara dia, kata mamanya Daniel. Pada siang itu akhirnya mereka pulang ke rumah adik-adik. Lalu si John temannya tadi sudah datang makan siang, siap-siap makan sama Daniel. Lalu Daniel bilang, stop John, kita berdoa dulu. Kita harus mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah sediakan semuanya bagi kita. Lalu Daniel berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk makanan hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan hari ini. Amin, katanya seperti itu. Wah, mamanya senang sekali senyum-senyum melihat si Daniel dari dalam. Lalu dia bilang sama si John, tahu gak John, aku hari ini jalan jauh sekali dari rumah. Terus ada mobil keruk yang mengangkatku ke atas. Iya kan mah, katanya. Terus mamanya sama neneknya ketawa. Enggak loh, sebenarnya kamu itu berjalan hanya dekat saja, 3 blok saja dari rumah, katanya seperti itu. Ya, tapi akhirnya hari ini aku tidak jadi kehilangan namaku. Tuhan Yesus telah mengembalikan kembali namaku, katanya. Lalu dia tunggu papanya pulang kerja. Dia nggak sabar, dia naik sepeda di depan rumahnya, dia tunggu. Lalu dia kejar papanya, begitu lihat papanya dia bilang, Papa, hari ini sebuah mobil keruk besar dan bergerigi tajam hampir saja menelanku. Tapi aku berdoa pada Tuhan Yesus dan dia menjaga dan menolongku. Nah sekarang namaku tetap Daniel, jangan panggil aku Ucok lagi ya, katanya seperti itu. Sore itu setelah selesai mandi, gosok gigi, ganti baju yang bersih, lalu mama, papa, dan Daniel berdoa. Mereka berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami Daniel yang kami sayangi, Engkau melindungi. Seperti itu kira-kira doanya mama papanya, bersyukur bahwa Daniel akhirnya mengerti bahwa kita harus selalu berdoa, mengucap syukur karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ceritanya adik-adik. Adik-adik juga di rumah, jangan lupa kalau kita semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya satu nama. Apa itu nama kita? Yaitu anak Allah. Bagaimana harusnya anak Allah? Kita harus tunjukkan melalui perbuatan dan perkataan kita bahwa kita ini adalah orang Kristen, bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi mau di rumah, atau di sekolah, atau di mana lagi di kolam renang, atau lagi dimanapun, Tuhan selalu lihat tingkah laku kita dan orang-orang sekitar lihat, oh iya ya, dia itu anak sekolah minggu
Bukit Sion loh, rajin kali loh. Oh iya, ini anak hutan galung yang rajin ibadah itu loh. Dia gak suka cakap kotor loh. Lihat-lihat, sebelum makan mie goreng itu, dia gak lupa berdoa. Benar ini, anak sekolah minggu yang baik ini. Kita harus tunjukkan melalui perbuatan dan juga perkataan kita. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dan kita adalah anak-anak Allah. Sama seperti Daniel tadi, dia merasa gusar, merasa tidak bahagia, merasa bersusah hati. Waktu dia belum memohon ampun kepada Tuhan, waktu dia belum berdamai kepada orang tuanya di rumah. Jadi adik-adik, kalau kita sedang merasa takut atau sedang ada masalah di dalam hati kita, jangan lupa untuk selalu berdoa dan mendengarkan apa kata mama papanya. Karena mama papa selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ada ayat firman Tuhannya, kalian mungkin pasti sudah tahu. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sama seperti Daniel tadi, waktu dia tidak taat sama orang tuanya, waktu dia pergi dari rumah, akhirnya dia mengalami sesuatu yang berbahaya. Jadi kita juga di rumah harus selalu dengar-dengaran sama orang tua, sama mama papa. Oke adik-adik, demikian firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita Daniel yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk boleh menjadi anak yang taat, anak yang dengar, selalu mengucap syukur, selalu berdoa, menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang menolong, memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Tante Yohana. Nah, kita adalah anak-anak yang berbeda. Berbedanya seperti apa Tante? Berbeda, kita mau berdoa, tidak malas-malas berdoa. Karena kalau kita malas berdoa, bagaimana? Bukan jadi anak Tuhan yang baik ya. Sekarang kita mau menutup ibadah kita, adik-adik harus rajin berdoa, jadi anak yang baik dan liburan tetap di rumah ya. Kita akan angkat pujian, berani tampil beda. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semangat ya, yang di rumah tetap semangat. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku akan berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Karena kita anak yang pemenang. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Silakan duduk ya dengan sikap berdoa, biar Tante Yohana yang pimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah meskipun masih harus dari rumah. Tolonglah berikan kami kesehatan, kesabaran, kekuatan untuk boleh mengikuti pembelajaran bahkan ibadah dari rumah saja. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati setiap usaha pekerjaan mereka, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah Tuhan yang menyucikan, kuduskan, biarlah persembahan itu layak bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap tante yang sudah melayani hari ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengampuni kalau selama melayani ada tindakan, perbuatan, bahkan penampilan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami seperti Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, selamat kenaikan kelas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji